pengobatan yang memakan biaya yang sangat besar dan juga tentunya membuang waktu. Scientist Home Indonesia merupakan tempat pengobatan yang memberikan pengetahuan, memberikan edukasi di bidang kesehatan berdasarkan informasi penelitian ilmiah terbaru dengan berkonsultasi bersama tenaga medis dari Scientist Home Indonesia. Pasien yang berobat dapat memahami kondisi dan kebutuhan apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Pemirsa, tentu Anda pernah mendengar tak kenal tak sayang, sudah kenal semakin sayang. Saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan satu profil dari Scientist Home Indonesia. Scientist Home Indonesia adalah salah satu tempat pengobatan yang beroperasi dengan dasar yang jelas, berupa penelitian ilmiah yang kuat berdasarkan hasil kerja selama puluhan tahun. Sehingga jika ada pasien yang berobat, pasien tersebut dapat memahami tentang kondisi dan kebutuhannya. Scientist Home Indonesia didirikan pada bulan April 2008, sementara induk perusahaannya didirikan pada tahun 1995 yang telah memiliki sejarah lebih dari 10 tahun di bidang kesehatan. Scientist Home Indonesia memberikan solusi bagi pelanggan berdasarkan pada pandangan ilmiah. Dengan adanya penelitian yang terus diperbaharui, dapat dipercaya bahwa SHI mampu memberikan pengetahuan penelitian terbaru kepada konsumen yang berkaitan dengan kesehatan. SHI juga menyediakan beberapa pelayanan untuk konsumen, seperti MDI atau cek darah, dan tes kepadatan tulang. Scientist Home Indonesia juga memiliki tenaga medis yang berkompeten. Semua produk di SHI didasarkan pada penelitian ilmiah asli dan bukti klinis yang berlaku untuk semua lapisan masyarakat, dengan fokus utama adalah untuk mengejar bidang kesehatan melalui ilmu pengetahuan. Beberapa produk SHI antara lain gelatin hidroliset, bone gelatin hidroliset, dan inositol. Scientist Home berdiri pada tahun 2008 di Hong Kong sebagai jaringan retail produk kesehatan. Selain berpusat di Hong Kong, Scientist Home juga memiliki cabang antara lain Shenzhen dan Macau di China, Kuala Lumpur di Malaysia, sedangkan di Indonesia, Scientist Home hadir di alamat Gedung Maspion Plaza, Jalan Gunung Sahari Raya, Kafling 18, Lantai 2P, Jakarta Utara, dengan nomor telepon 021 6028 1236 dan di Mall Mangga 2 Square, Lantai UG, Blok A nomor 110, Jakarta Utara, dengan nomor telepon 021 947 55 327. Scientist Home Indonesia, kesehatan untuk seluruh masyarakat. Ya, sudah kita saksikan bersama penjelasan tentang cara pengobatan di Scientist Home Indonesia. Pemirsa, kita akan melanjutkan pembahasan yang lebih mendalam lagi setelah yang satu ini. Terima kasih kembali bergabung dalam Sitok bersama saya Freddy Su dan juga Dr. Rumi Altobing. Pemirsa, ada istilah awam yang sangat sering kita dengar, sembelit. Walaupun keluhan ini sering kira-kira ataupun kita mendengar sebagai gangguan pencernaan yang wajar, namun kita mestinya dapat memahami. Seperti pada awal tadi, kita sudah dijelaskan oleh Dr. Rumi Altobing, ketika makanan masuk ke dalam tubuh, saluran usus akan menyerap semua jenis nutrisi, mineral, dan air. Lalu sisa-sisa materi berupa limbah akan dikumpulkan pada bagian kolon usus. Selanjutnya, residu sampah ini akan dibuang dalam bentuk feses ataupun tinja. Lalu, bagaimana kita bisa mencapai standar kesehatan sistem pencernaan yang baik? Mari kita simak lebih detail permasalahan yang mengemuka tersebut, tentunya bersama Dr. Rumi Altobing. Dok, tadi kita sudah bicara mengenai BAB, lalu juga ususnya dan tinjanya. Nah, bagaimana proses pembentukan tinja itu, dokter ya? Dan juga apa faktor yang mendukung agar kita bisa BAB dengan teratur dan lebih nyaman, lebih plong, dok? Gitu, dok. Ya. Gitu. Ketika makanan yang masuk ke dalam tubuh melewati pencernaan, Ya. penyerapan
maka sisanya akan diakumulasikan pada usus besar dan menunggu untuk dibuang. Residu ini disebut 3. Feses adalah kotoran dari tubuh kita. Semua sisa metabolisme berupa sampah dalam feses memproduksi semua jenis zat berbahaya jika tetap tinggal di dalam tubuh. Akumulasi kotoran di usus yang akan membiakkan bakteri usus yang bersifat patogen untuk mengeluarkan zat berbahaya sehingga mengakibatkan terjadinya infeksi di dalam saluran pencernaan. Agar pencernaan bisa berlangsung baik dan tidak terjadi konstipasi, maka solusi terbaik adalah meningkatkan ekologi bakteri usus yang bersifat menguntungkan. Jadi, mestinya jumlah bakteri menguntungkan harus jauh lebih banyak daripada bakteri yang berbahaya. Bakteri menguntungkan ini dalam bahasa kedokteran apa, Dok? Namanya, Dok? Bakteri yang menguntungkan ini dalam bahasa kedokteran disebut strain probiotik. Probiotik, Ya. ya. Nah, tadi dokter mengatakan probiotik. Probiotik ini atau mungkin mikroorganisme dalam saluran pencernaan, Dok, ya? Iya, benar. Apa dan bagaimana yang disebut dengan probiotik, Dok? Strain probiotik adalah bakteri yang memiliki hubungan simbiosis yang menguntungkan sistem pencernaan dan sistem kekebalan tubuh. Ada miliaran bakteri yang hidup di dalam saluran cerna. Bakteri-bakteri ini adalah campuran bakteri yang membantu dan bakteri berbahaya, yakni mengandung racun. Apabila kita dapat memastikan jumlah bakteri yang bermanfaat tetap lebih tinggi dari yang jahat, maka akan menjaga sistem pencernaan menjadi seimbang dan berfungsi dengan baik. Ada berbagai strain bakteri probiotik. Strain yang berbeda memainkan peranan yang berbeda dalam tubuh kita. Beberapa strain akan bermanfaat untuk kesehatan pencernaan umum dan beberapa yang lain efektif dalam memerangi penyakit. Beberapa suplemen probiotik mengandung kombinasi dari beberapa strain yang mampu menargetkan kondisi tertentu atau untuk memberikan manfaat lebih guna kesehatan secara keseluruhan. Strain paling umum dari probiotik adalah Lactobacillus acidophilus. Jenis ini kebanyakan ditemukan dalam usus kecil, berguna menghambat pertumbuhan patogen dan juga tampaknya memiliki pengaruh menghambat pertumbuhan jaringan tumor dan jaringan karsinogenik, dan juga dilaporkan dapat menurunkan tekanan darah. Berikut adalah daftar dari strain probiotik lain yang bermanfaat sesuai hasil penelitian. Lactobacillus amylophorus membantu menurunkan kolesterol jahat dan mencegah kanker. Lactobacillus casei bermanfaat bagi intoleransi laktosa, melindungi terhadap infeksi listeria, merangsang fungsi sel Lactobacillus plantarum yang sehat, membantu menderita IBS atau bowel syndrome irritable, dan mengurangi perut kembung akibat konstipasi. Lactobacillus fermentum untuk mencegah dan mengobati infeksi urogenital pada wanita. Lactobacillus brevis berfungsi untuk kekebalan terhadap Lactobacillus bulgaricus yang menyebabkan infeksi patogenik. Bifidobacterium longum, studi menunjukkan manfaat dalam hati, payudara, pencegahan kanker usus besar. Bifantistrin yang dipatenkan juga membantu IBS dan gangguan pencernaan. Lactobacillus GG, Bacillus enterococcus facialis, dan Lactobacillus strain bermanfaat untuk mencegah berbagai sindrom rasa tidak nyaman di dalam pencernaan, pelindung bakteri patogen, dan menunjang sistem kekebalan tubuh.
Iya, Dok. Sungguh banyak bakteri. Banyak sekali, Dok, ya. Dan itu harus memang Ya, betul. dapat dipahami. Ya. Dok, tadi saya sempat mendengar dokter mengatakan IBS. IBS Ya. itu apa, Dok, ya? IBS adalah singkatan dari Irritated Bowel Syndrome, Ya. atau dalam bahasa yang kita artikan sindrom saluran cerna yang teriritasi. Hampir semua orang pernah mengalami gejala atau keluhan IBS. Ada 4 latar belakang utama yang memicu timbulnya sindrom ini. Ketidakseimbangan flora ekologi bakteri dalam pencernaan, alergi makanan, kegelisahan akibat depresi atau stres, dan faktor lain-lain seperti akumulasi penumpukan racun logam berat dan benda asing dalam usus, serta adanya infeksi di sekitar saluran cerna. Keluhan yang menandai IBS sangat beragam, meliputi konstipasi atau malah terjadi diare.